tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya. Yesus kita dahsyat, Yesus kita luar biasa, Yesus kita tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Puji Tuhan, senang berjumpa dengan saudara di hari Minggu pertama di bulan yang kedua. Waduh, dunia berjalan cepat sekali. Kita sudah lewat Imlek lagi. Sebentar lagi udah mau merayakan Paskah lagi. Sebentar lagi mau merayakan atau menyambut bulan Ramadan. Lalu kemudian Natalan lagi. Aduh, dunia tambah cepat. Yang penting hidup kita tetap percaya Yesus adalah kekuatan kita. Amin. Haleluya. Pegang Alkitab kita di tangan kanan, angkat tinggi laut kepala. Tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mau ucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Amin. Great. Nah, saudaraku sekalian, haleluya. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita tentang 33 hal yang perlu kita hindari dalam perjanjian baru. Karena selalu saya bilang mencintai Yesus bukan hanya mampu melakukan apa yang Yesus suka, tetapi mencintai Yesus juga berani meninggalkan apa yang Yesus gak suka. Amin. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya harus berani meninggalkan yang Yesus gak suka. Amin. Dan hari ini waktu kita sudah menerima tubuh dan darah Kristus, kita imani bahwa kita diberi kemampuan untuk berkata tidak pada apa yang Yesus tidak suka. Amin. Sehingga kita peka. Kita bukan hanya hidup untuk apa yang kita suka, tapi kemudian roh di dalam kita semakin dengar-dengaran. Sehingga dengan kita semakin bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, segala sesuatu yang Yesus gak suka kita tolak dalam hidup kita. Makin hari kita makin menuju pada kehendak Tuhan. Siapa yang percaya dalam Kristus kita bisa disempurnakan? Sama-sama bilang dalam Kristus saya bisa disempurnakan. Ada banyak orang yang hidupnya pesimis. Ada banyak orang yang bilang, ya saya memang orangnya begini, pendeta kita masih hidup di dunia, gak mungkin kita sempurna. Betul, kita masih hidup di dunia, banyak kekurangan dan banyak kelemahan. Tetapi saya percaya firman Tuhan menyempurnakan kita. Sama-sama bilang firman Tuhan menyempurnakan kita. Pertanyaan saya, berapa lama firman Tuhan menyempurnakan kita? Halo? Sepi. Berapa lama? Sama-sama bilang sama saya, tergantung sayanya. Saya percaya firman Tuhan sanggup. Sekarang tinggal tergantung sayanya. Dan saya percaya makin cepat makin baik. Yang setuju sama saya bilang makin cepat makin baik. Karena disempurnakan tidak menguntungkan Tuhan, tapi disempurnakan menguntungkan hidup saya. Karena dosa merusak, dosa menghancurkan, dosa membuat kita jadi batu sandungan. Tapi hidup dalam kehendak Allah menuntun kita pada kemuliaan. Yang berikan tepuk tangan yang meriah Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini kita sudah masuk pada pembahasan ke-23. Dan dalam pembahasan ke-23 kita sedang membahas tentang janganlah kepo. Sebagian saudara mungkin menatap saya dan bilang, pendeta serius gak? Emang ada di Alkitab janganlah kepo? Saya tidak akan menyampaikan hal-hal yang tidak terkandung dalam firman Tuhan.
Memang kata keponya sendiri tidak tertulis dalam Alkitab. Tetapi keberadaan orang kepo ditentang oleh Yesus. Kapan cerita yang paling populer tentang orang kepo dalam Alkitab? Ketika ada wanita berbuat zina dan tertangkap basah. Dia berzina, itu urusan dia sama Tuhan. Tapi Alkitab berkata orang banyak seret dia. Saking keponya mereka berteriak. Menurut hukum Musa dia udah lempar batu sampai mati. Itu orang kepo. Orang kepo senang mencari kekurangan orang. Senang menemukan kelemahan orang. Dan senang mengekspos habis-habisan. Tapi Yesus bungkam mereka dengan satu kalimat sederhana. Jika ada di antara kamu yang tidak berbuat dosa, lempar duluan. Dengan lain kata Yesus bilang, lu kepo lu. Bacot lu gede tapi kelakuan lu minus. Dia senang ekspos kekurangan dan kesalahan orang, padahal dirinya juga gak beres. Tiba-tiba semua pergi. Yesus bilang, tidak ada orang kayak menghukum kamu. Yesus bilang, aku tidak menghukum kamu. Berarti Yesus bukan Tuhan yang kepo. Dia selalu memberi jalan keluar buat setiap orang yang memerlukannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya gak boleh kepo. Bilang sama sebelah saudara, lu juga jangan. Nah ini dia. Roma 14 ayat 1 sampai 12. Janganlah menghakimi saudaramu. Gue sudah menantap saya dan bilang, kenapa pendeta gak khotbah tentang jangan menghakimi aja. Itu udah pernah kita bahas. Tapi ayat-ayat bacaan ini lebih dari sekedar menghakimi. Coba lihat ayat 1. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa kepo. Tanpa mempercakapkan pendapatnya. Karena orang kepo senang mempercakapkan pendapat orang. Kok sih ini begini ya? Udah tahu belum? Oh iya masa? Oh. Terima. Maka yang terkandung di dalamnya adalah semangat positif. Semangat apa saudara? Positif. Tapi mempercakapkan pendapatnya, nuansanya adalah negatif. Kita hanya ingin berdebat, kita hanya ingin cari persoalan, kita hanya ingin cari kekurangannya. Makanya Alkitab bilang, terimalah orang yang lemah imannya tanpa kepo. Tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh, ini ayat yang kedua, ini ayat yang paling saya suka. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Jadi orang yang makan sayur, lemah imannya. Orang yang makan babi, kuat imannya. Yang makan babi bilang yes. Ya, kita orang Kristen, mesti tetap makan babi. Supaya kita gak pernah pindah iman. Sekali babi, tetap babi. Kebetulan saya dari kecil gak suka banget makan sayur. I don't know why. Jadi kalau mama saya mulai paksa saya makan sayur, saya bilang sama mama saya, Roma 14 ayat 2 bilang, hanya orang yang lemah imannya makan sayur-sayuran. Tapi kalau kita makan babi, kita dijauhkan dari segala keinginan pindah agama. Jadi Alkitab bilang, intinya gak usah ngurusin orang. Apa saudara? Gak usah ngurusin orang. Kalau memang sudah mau ngurusin orang, sekalian bayarin kontrakannya, bayarin cicilannya, bayarin pulsanya. Kita semua harus bertanggung jawab buat diri kita sendiri. Amin. Dan kepada orang lain kita harus jadi berkat. Nah, makanya ayat ini bilang, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya ya makan sayur-sayuran. Setiap orang punya kapasitasnya masing-masing. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah
menghakimi orang yang makan sebab Allah telah menerima orang itu. Ngapain kita urusin orang? Setiap orang berurusan dengan Tuhan. Klik yang keempat. Siapakah kamu? Wah, itu bahasa yang sangat keras sebetulnya. When God says, who are you? Kamu tuh siapa sih? Siapa yang ngurusin orang? Emangnya kamu udah sempurna? Emangnya kamu udah hebat? Emangnya kamu udah luar biasa? Makanya Yesus bilang, yang tidak berdosa, yang merasa dirinya sempurna, ayo lempar wanita ini duluan. Yang setuju sama saya taruh tangan kanan di dada. Sama-sama bilang, saya gak layak untuk urusin orang. Alkitab bilang, siapa kamu? Bukankah hidup kita hanya karena anugerah? Kalau kita bisa lebih baik dari orang, kalau kita bisa mengenal Tuhan, kalau kita bisa mendapat kepercayaan yang Tuhan berikan, semua karena anugerah. Yang setuju sama saya bilang, hidup saya karena anugerah. Karena anugerah hidup ini kita pakai untuk melayani Tuhan. Setuju? Makanya kan lagunya, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Berikan tepuk tangan ya Maria, betul. Jadi hidup ini jangan ngurusin orang. Sama-sama bilang hidup harus jadi berkat. Sama-sama bilang hidup harus jadi berkat. Karena saya sudah menerima anugerah dari Tuhan. Amin. Lanjut. Ini katakan apa selanjutnya? Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Ada orang yang bilang sama saya, pendeta, buktinya orang Kristen atau kekristenan tidak menentang mencari hari baik. Loh, ayat ini tidak dimaksudkan untuk kompromi dengan mereka yang mencari hari baik. Buat orang Kristen setiap hari itu baik. Lumayan ada 9 yang bilang amin. Buat orang Kristen setiap hari adalah hari yang baik. Kalau sudah mau nikah gak perlu cari hari baik. Telepon gedungnya, urus sama orang gedung. Karena kalau sudah nunggu hari baik, bulan baik, pas gedungnya udah kepake, repot lu. Mau kawin di lapangan bulu tangkis. Orang sekarang mau masuk rumah nunggu hari baik. Buat anak Tuhan asal udah kita doain, kita percaya semua hari itu baik. Tuhan berkuasa atas hari. Amin. Loh, tapi ayat ini bilang ada orang yang percaya ada hari baik, ada orang yang percaya semua hari baik. Alkitab bilang sah-sah saja. Loh, ini konteksnya adalah perpecahan antara Kristen Yahudi dengan Kristen sekuler. Kristen Yahudi waktu itu masih percaya bahwa ibadah harus dilaksanakan di hari Sabat. Mereka menyerang orang-orang yang beribadah hari Minggu sambil berkata, Alkitab kan bilang ibadah itu hari Sabat. Paulus bilang silahkan. Tetapi orang-orang yang bukan Yahudi merasa kenapa kita ibadah, kita bersyukur buat kematian dan kebangkitan Yesus. Dan bukankah kematian dan kebangkitan Kristus bukan pada Yom Syabat, tapi Yom Rishon atau hari Minggu. Dasar mereka adalah waktu Tuhan bilang ingat dan kuduskan hari Sabat is not about what day is it, tetapi what we are doing in that day. Karena yang Yesus maksudkan bukan kita sekedar penting adalah hari Sabat, tapi yang Yesus maksudkan setiap minggu harus ada hari istirahat. Hari di mana kita fokus sama Tuhan. Hari di mana kita fokus sama keluarga. Sama-sama bilang sama saya, hari fokus sama Tuhan, hari fokus sama keluarga. Karena saya percaya kalau kita jaga hari kita dengan Tuhan, kita jaga hari kita bersama dengan keluarga, ada banyak hal yang baik yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Katakan amin.
Jelas? Jadi Paulus bukan mempersoalkan hari baik atau bulan baik. No. Yang dipersoalkan adalah, adakah ibadah harus Syabat? Ataukah ibadah boleh di hari Minggu sebagai ucapan syukur karena Yesus sudah bangkit? Lanjut. Klik. Siapa yang berpegang pada satu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. The one that keeps Shabbat, dia melakukan untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukan untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia juga melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Oh haleluya. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Sama-sama bilang, kalau saya hidup untuk Tuhan. Dan jika saya mati menghadap Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya menjadi Tuhan. Jangan kamu yang menjadi Tuhan, Yesus yang menjadi Tuhan. Baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Baik orang-orang benar maupun orang-orang berdosa. Tetapi engkau, jelas Yesus bilang, mengapa engkau kepo? Mengapa engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapa engkau menghina? Cari-cari kekurangan, kesalahan, membahas, membicarakan. Sebab kita semua, kata Alkitab apa? Harus. Sama-sama bilang sama saya harus. Saya harus menghadap tahta pengadilan Allah. Jadi Alkitab bilang, ngapain kau menghakimi? Ngapain kau ngomongin? Ngapain kau ngurusin orang? Lebih baik urusin diri kita sendiri. Karena kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Pertanyaannya, halo? Di pengadilan Kristus, apa yang harus kita pertanggungjawabkan? Di pengadilan Kristus, Kristus tidak akan tanya sama kita tentang orang lain. Setuju? My God is not a kepo God. Gak mungkin Yesus panggil saya Gilbert. Ya Tuhan. Gembala GBI Glow Fellowship Center. Ya Tuhan. Kenal pendeta Elisama Gulo. Kenal tuh. Gimana dia sama bininya? Pelit gak dia sama bininya? Terus dia sama anaknya gimana? Tahu Tuhan. Dia kalau marah sama anaknya sudah melotot gitu Tuhan. Sama bininya sih dia baik. Cuma memang kalau soal duit kikir. Tapi kalau urusan yang lain oke lah. Terus kalau kamu kasih nilai kira-kira berapa? Ya 6,9 lah Tuhan lah. Itu bukan sorga. Itu jadi tempat kongko-kongko. Bukan berarti nanti ketika Tuhan panggil pendeta, dokter, Elisama Gulo. Mana ini sama Gilbert udah berapa lama? Terus gimana dia kalau di gereja? Orang suka irian gak? Suka ngomongin orang gak? Iya Tuhan, kalau lagi duduk sama saya ngomongin orang terus. Setiap kita harus apa saudara? Mempertanggungjawabkan diri kita sendiri. Apa yang harus kita pertanggungjawabkan? Yang pertama panca indera kita. Apa yang harus kita pertanggungjawabkan? Panca indera kita. Mata kita melihat yang baik gak? Mata kita suka melihat hal-hal yang cabul, hal-hal yang jahat gak? Telinga kita senang dengar kebenaran atau senang dengar gosip? Senang dengar hal-hal yang membangun atau senang hal-hal yang merusak dan menghancurkan? Mulut kita senang membicarakan kebaikan Tuhan atau senang membicarakan hal-hal yang menyakitkan dan mengecewakan? Mulut kita bersyukur kepada Tuhan atau justru bersungut? Semua harus kita pertanggungjawabkan. Yang pertama apa saudara? Kaki kita. Kaki kita berjalan menuju hal yang benar gak atau hal-hal yang jahat? Tangan kita
Dipakai untuk hal-hal yang memuliakan Tuhan atau hal-hal yang menyenangkan dunia ini. Jadi yang pertama yang harus kita pertanggungjawabkan apa? Panca indera kita. Yang kedua yang harus kita pertanggungjawabkan adalah talenta dan karunia yang ada pada kita. Saya percaya setiap orang punya talenta. Lumayan 9 orang bilang amin. Saya percaya setiap orang punya talenta. Tapi sekarang dengan talenta yang Tuhan berikan pada kita, kita kembangkan enggak? Atau kita sama seperti orang yang punya satu talenta, dia kubur, dia protes, dia iri. Dengan talenta yang ada pada kita nolong orang enggak? Dengan talenta yang ada pada kita jadi berkat untuk pekerjaan Tuhan enggak? Amin. Yang ketiga, apalagi yang harus kita pertanggungjawabkan, waktu kita. Setiap orang punya 24 jam dalam hidupnya. Percaya Yesus atau tidak percaya Yesus, menyembah Yesus atau menyembah setan sekalipun. Setiap orang punya 24 jam. Orang-orang hebat adalah orang yang isi waktunya dengan baik. Orang-orang gagal adalah orang yang mengisi waktunya dengan cara-cara yang tidak berkenan pada Tuhan. Seringkali kita punya 24 jam. Tapi kita isi hanya untuk ngomongin orang. Kita isi hanya untuk stalking Instagram orang. Ih, aneh. Ini orang flexing melulu ya. Ih, tadi hajar sama Tuhan. Ada orang yang kepo tingkat tinggi. Kepo apa saudara? Dia isi hari-harinya untuk sia-sia. Habis itu dia menyalahkan Tuhan. Tuhan kenapa Tuhan gak bela saya? Kenapa Tuhan gak berkati saya? Loh bukan Tuhan gak bela, Tuhan gak berkati. Kita yang isi waktunya gak betul. Malasnya minta ampun. Mengeluh terus, bersungut terus, nyalain orang terus. Jadi yang pertama, apa yang harus kita pertanggungjawabkan? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Waktu. Yang keempat apa saudara? Segala berkat dan kepercayaan yang Tuhan sudah berikan buat dia. Segala berkat, segala pencapaian kita. Kita pakai untuk mengangkat kesombongan kita. Kita pakai untuk kebanggaan diri. Atau sebaliknya kita berkata, dengan apakah ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi saya simpulkan, kita nggak perlu kepo. Karena setiap kita harus bertanggung jawab buat diri kita. Apa yang harus kita pertanggungjawabkan? Yang pertama panca indera. Yang kedua apa? Talenta dan karunia. Yang ketiga apa? Waktu kita. Yang keempat apa? Segala berkat dan pencapaian yang Tuhan berikan buat kita. Ulang ya. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Talenta dan karunia. Yang ketiga apa? Waktu kita. Yang keempat apa? Pertanyaannya, sudahkah kita dapat mempertanggungjawabkan? Saya khawatir ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, kita hanya sibuk dengan persiapan untuk ngomongin orang. Bukan pertanggungjawaban tentang diri sendiri. Klik. Ayat 11. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikian firman Tuhan. Semua orang, haleluya, akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Karena harinya akan tiba. Setiap lutut pasti bertelut, setiap lidah pasti mengaku Yesus Kristus itu Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ayat 12. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jangan ngurusin orang. Makanya saya simpulkan di sini begini, klik. Salah satu yang paling marak di akhir zaman ini adalah orang-orang kepo. Dan kebenaran yang harus saudara terima, kepo itu penyakit menular. Apa saudara? Kepo itu
Sama-sama bilang kepo itu penyakit menular. Pak. Istri Bapak kepo nggak? Istri saya dulu nggak pernah kepo, pendeta. Saya kenal dia tuh waktu pacaran orangnya acuh banget gitu, nggak pernah kepo. Tapi semenjak dia bergaul sama circle yang sekarang nih, nular loh, pendeta. COVID, senular-nularnya kita masih bisa masker. Kalau nggak enak pakai masker yang kain atau masker medis, bisa pakai masker ketimun, masker pepaya, whatever namanya. COVID itu masih bisa dicegah pakai apa, saudara? Masker. Masih bisa dicegah dengan apa? Itu tuh suntikan apa tuh, nggak jelas itu? Hah? Vaksin. Thank God udah lewat tuh masa-masa itu. Tapi kalau kepo, saudara mau pakai masker 12 lapis di kuping saudara, tetap nembus. Buktinya orang-orang tertentu di sekitar kita yang dulu nggak pernah kepo, sekarang kepo. Kenapa? Nular. Makanya sekarang paling banyak orang kepo. Saudara tahu nggak, yang buka Instagram saudara bukan hanya orang yang sayang sama saudara. Orang yang benci saudara pun buka Instagram. Ada orang yang benci kita, tapi dia yang paling tahu kapan kita pergi, kapan kita pulang, kapan kita datang, anak kita berapa, makan di mana. Tuh kemarin tuh si ini di situ. Kok lu tahu-tahu sih? Ya gue ngintip-ngintip aja. Iyalah. Kepo lu. Jadi ini yang paling marah. Nah, saya coba pelajari, klik. Ternyata kata kepo berasal dari bahasa Hokkien yang banyak dibicarakan di Singapura, Malaysia, bahasa Hokkien. Jadi itu sebetulnya dimulai dari situ. I think you too kepo Karena ada banyak istilah, misalnya kayak YOLO. Kan sekarang anak-anak suka bilang, YOLO, you only live once. Itu singkatan dari bahasa Inggris, misalnya. Terus selalu ingat gak, ada orang suka bilang, cemen lu, cemen. Cemen itu singkatan dari cepat menyerah. Yang paling parah Manado. Orang Manado tuh paling suka singkat-singkat. Orang Manado kenal namanya CB. CB itu bapak. Itu singkatan dari setan besar. Jadi orang-orang Manado yang masih panggil DP Papa CB, bertobatlah. Karena CB itu artinya setan besar. Dan Ajus itu artinya ajudan setan. Ajus itu mama. Nape Ajus ada di rumah? Nyanda. Ajus itu ajudan setan. Jadi ada orang kadang-kala main ngomong tapi nggak ngerti, saudara-saudara. Nah, kepo sebetulnya berasal dari kata Hokkien. Nah, saya coba dalami apa sih artinya kepo itu, ya kan? Kepo itu sama, memiliki arti yang sama dengan kepo gitu. Rasa penasaran yang berlebihan dan ingin tahu segala hal, serta mau ikut campur. Nah, ini yang pentingnya, tanpa membantu. Karena kalau membantu itu namanya helpful. Ada orang yang suka gitu kan, aduh, what can I do for you gitu. Apa yang saya bisa buat kamu? Kalau orang nggak ngerti itu kepo banget sih. Loh, itu bukan orang kepo, itu adalah orang yang helpful. Karena dasarnya mau menolong. Saya percaya anak Tuhan harus helpful. Dimanapun kita ditempatkan Tuhan, hidup kita harus jadi berkat. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Klik. Nah, saya coba simpulkan, anak Tuhan wajib helpful. Sama-sama bilang saya harus helpful. Klik. Nah, saya coba belajar. Sebetulnya kepo itu ada nggak dalam Alkitab? Rut 1 ayat 19 bilang begini, dan berjalanlah keduanya. Siapa keduanya ini? Rut dan Naomi. Siapa Rut? Rut adalah menantunya Naomi. Siapa Naomi?
Orang yang ketika kelaparan pergi tinggalkan Bethlehem. Lalu ketika situasi sudah aman mereka kembali lagi ke Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem dikatakan apa? Gemparlah seluruh kota. Siapa yang bikin gempar? Orang-orang kepo. Dan perempuan-perempuan berkata, nah, rupanya kepo itu paling banyak perempuan. Dan perempuan-perempuan berkata apa? Naomi kah itu? Kenapa mereka bilang Naomi kah itu? Naomi sampai begitu sedih mendapat serangan orang-orang kepo. Sampai dia bilang, don't call me Naomi anymore. Just call me Mara. Kamu jangan panggil aku lagi Naomi, panggil aku Mara. Mara dalam bahasa Ibrani artinya bitter, pahit. Dia bilang karena yang Maha Kuasa telah banyak mengerjakan hal yang pahit. Orang kepo tidak pernah memberi semangat. Orang kepo tidak pernah memberi kekuatan. Orang kepo tidak pernah membawa damai sejahtera. Orang kepo dipakai setan untuk selalu melemahkan dan menjatuhkan. Sama-sama bilang saya gak mau dipakai setan. Gempar orang-orang Bethlehem. Mereka nyindir, mereka serang. Naomi kah itu? Kurus sih sekarang. Penyakitan. Pipinya mulai kempot. Keriput. Giginya mulai tanggal. Orang kepo selalu bisa melihat kekurangan orang lain. Lanjut. Amsal 15 ayat 14. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan. Tapi mulut orang bebal, mulut orang kepo sibuk dengan apa? Kebodohan. Yang dia ngomong hal yang bodoh, yang gak berguna, yang gak membangun, yang gak menjadi berkat. Lanjut. 1 Timotius 6 ayat 4. Orang kepo ini kata Timotius, ia adalah seorang yang apa saudara? Belagat. Tahu padahal tidak punya pengetahuan apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal, bersilat kata yang menyebabkan dengki, cidra, fitnah, curiga. Artinya kepo tidak pernah menghasilkan sesuatu yang berguna. Klik. Aha. Nah, saya tutup dengan ini. Mengapa ada orang-orang yang bertahun-tahun sudah Kristen, sudah lahir baru, sudah bertobat, sudah terima Yesus, tapi tetap menjadi orang kepo dan bukan orang helpful? Sekarang saya mau tanya sama saudara yang sudah bertobat di atas 10 tahun. Berapa kali saudara pernah mendengar pendeta khotbah tentang kepo? Baru sekali ini. Pendeta aneh aja ini yang khotbahin kepo. Artinya orang tidak pernah merasa bersalah dengan kekepoannya itu. Jadi saya menyebut kepo sebagai dosa yang paling aman dalam hidup ini. Gak pernah ditegur dalam gereja. Tapi hari ini saya bilang, kepo adalah hal yang Yesus gak suka. Lihat kan sedang gak ada yang bilang amin, karena saya pikir aman kok. Kepo adalah hal yang Yesus gak suka. Kepo adalah hal yang Yesus gak suka. Sehingga dalam prinsip saya bilang gini. Kalau setan gak bisa buat saudara menjadi penjina, kalau setan gak bisa buat saudara menjadi penyembah berhala, setan puas dengan hanya menjadikan engkau kepo. Karena kepo sudah menjadi penyebab banyak persoalan dalam hidup ini. Jelas sampai di sini? Makanya banyak orang sudah bertobat, sudah terima Yesus, bahkan sudah pelayanan. Tapi dia belum merasa perlu bertobat untuk keponya itu. Nah, saya cuma renungkan kenapa itu bisa terjadi. Saya ketemu 5 alasan. Alasan pertama, karena hanya ingin mencari bahan untuk omongin orang. Dalam hidup saya punya prinsip. If you have nothing to say, say nothing. Kalau kamu udah gak punya sesuatu yang menjadi berkat, gak ada sesuatu yang bisa membawa sukacita, membawa damai, udah gak usah ngomong aja. Buat apa isi-isi omongan
tapi ujung-ujungnya nggak jadi berkat. Setuju? Makanya orang kepo adalah orang yang hanya ingin apa saudara? Mencari bahan untuk dalam percakapan. Karena itu omongin orang. Dalam hidup saya punya prinsip gini. Orang-orang yang tidak punya iman seneng ngomongin orang. Orang-orang sombong seneng ngomongin dirinya. Dan orang-orang yang dewasa dalam Tuhan senang membicarakan tentang kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan dalam hidupnya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Orang-orang tidak beriman senangnya apa saudara? Orang-orang tidak beriman senangnya apa saudara? Ngomongin orang. Orang-orang sombong senangnya ngomongin apa saudara? Dirinya sendiri. Orang-orang yang takut akan Tuhan senang ngomongin apa? Kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidupnya. Katakan amin. Yang kedua, mengapa orang kepo? Padahal dia Kristen, dia anak Tuhan, dia pelayan Tuhan dan bukan helpful. Biasanya orang kepo adalah orang yang menutupi low self esteemnya. Dia punya harga diri yang rendah. Dia gak yakin bahwa hidupnya berkuasa. Dia gak yakin berkat Tuhan dalam hidupnya. Dia gak yakin kejadiannya dahsyat dan ajaib. Dia sibuk membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Dia sibuk dengan selalu komplain tentang dirinya. Dan karena itu dia sedang mencari pembenaran bahwa ada orang lain yang lebih buruk dari hidupnya. Sorry untuk bilang itu. Buat saya ini jahat. Karena anak Tuhan percaya Tuhan punya rencana yang indah buat hidup saya. Sama-sama bilang Tuhan punya rencana yang indah buat hidup saya. Kita mungkin gak sama dengan orang lain, tapi Tuhan punya maksud spesial dalam hidup kita. Amin. Ayo lanjut. Yang ketiga, mengapa ada banyak orang udah Kristen, udah lahir baru, udah pelayanan tetap kepo dan bukan jadi orang helpful? Karena terbiasa dengan gaya dunia. Bad news is a good news. Apa kabar sama Erna? Bagus. Rumah tangganya bagus, anak-anaknya bagus, usahanya bagus. 1 menit selesai. Gimana sama Lucy? Mau cerai. Masa? Iya. Kenapa? Suaminya kayaknya homo. Masa? Kan dia punya anak 3. ACDC bisa colok kiri, colok kanan, semua colok. Oh iya, masa? Iya. Nggak lihat jalannya agak goyang. Masa? Iya. Dia kumpul sama kelompok-kelompok itu. Nah terus bininya gimana? Ya bininya juga gitu. Aduh suka daun muda. Emang dia orang Sunda? Bukan daun muda. Lalapan. Itu berondong-berondong. 3 hari 3 malam gak berhenti cerita itu. Anak Tuhan Yesus, bad news is a bad news. Berita buruk adalah bahan untuk kita berdoa. Berita baik, bahan kita untuk bersuka cita dan merayakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya berdoa kita pegang ayat firman Tuhan. Tertawalah bersama orang tertawa, menangislah bersama orang menangis. Kalau bad news sudah menjadi good news. Bad news membuat kita lebih semangat. Buat saya orang itu harus bertobat. Jelas? Ada orang yang kalau dengar orang susah, aduh. Dia gas. Suaminya lagi susah. Makanya kalau menurut aku ya Tuhan sedang hajar papi itu. Karena papi dulu pelit sekali sama mami. Mami minjem duit aja 5 juta gak dikasih. Nah sekarang dihajar Tuhan. Sampai kamu ditipu sama teman kamu 50 juta kan. Makanya sayang sama istri. Waduh. Bu. Orang kalau lagi susah bantu. Pak. Orang kalau lagi susah bantu. Orang susah gak butuh nasihat. Orang susah butuh bantu. Mau anak saudara kek, mau siapa kek, bantu. Kenapa? Kita belajar dari Yesus.
Jangan anak tabrakan. Tuhan hajar kamu. Kamu ngelawan orang tua terus. Kamu gak pernah ke gereja. Tuhan udah sebel lihat kamu dihajar. Nah sekarang biar kamu bertobat. Kalau kamu masih gak bertobat, lihat lebih parah lagi Tuhan. La ilaha illallah. Kayaknya Tuhan sadis banget gitu. Kita belajar dari siapa saudara? Belajar dari Yesus. Satu kali Petrus nyebelin Yesus. Karena mereka dalam badai. Tiba-tiba Yesus berjalan di atas air. Yesus berjalan di atas air untuk ngapain? Selfie. Yesus berjalan di atas air ngapain? Sama-sama bilang sama saya, bantu. Bantu siapa? Ya murid-muridnya lagi mau tenggelam. Petrus nyebelin banget. Orang mau bantu, tiba-tiba dia bilang gini. Itu hantu. Kalau saya tinggalin. Mati jongoni semua di situ. Manado, orang Manado kan darahnya lebih panas sedikit toh. Saya tinggalin, masa bodoh. Mau murid kek, mau apa? Nggak ada pekatula itu. Ya, kan? Tapi Yesus enggak. Dia bilang ego emi, ehye asher ehye, I am that I am, aku adalah aku. Petrus masih ngeyel. Petrus bilang, jika engkau betul itu Tuhan, suruh aku berjalan. Lu persoalan di Pak Petrus kok. Yesus yang dipersoalkan. Kalau saya jadi Petrus kedua kali gituin. Kalau saya jadi Yesus, saya bilang persetan juga ngoni semuanya. Ya kan? Kebangetan nih orang. Mau ditolong malah bertingkah begitu. Ya kan? Tapi Yesus tetap sabar. Yesus bilang, marilah. Petrus pikir, kayaknya benar nih. Dia mulai keluar dari perahu. Dia bisa berjalan di atas air. Petrus bisa berjalan di atas air bukan karena Petrus hebat, tapi karena Yesus yang hebat. Setuju? Dia bisa berjalan. Tiba-tiba ketika di tengah, ini persoalan. Kenapa di tengah persoalan? Perahu udah jauh, Yesus masih jauh. Ngerti gak maksud saya? Kalau dia masih dekat perahu, kalau ada apa-apa dia tinggal berlompat. Ya kan? Lompat lagi masuk ke dalam perahu. Kalau dia udah dekat Yesus, ya kan? Ada masalah dia tinggal berlompat. Peluk aja Yesus pasti juga dijaga kan? Nah repotnya, perahu sudah jauh, Yesus masih jauh. Mau balik ke perahu, tenggelam. Mau lari ke Yesus nggak nyampe. Tiba-tiba dia tiupan angin dia rasa dia mau tenggelam. Yesus nggak bilang itu kan, sok jago kan, merasa diri paling hebat kan, nantangin aku kan, tinggal pada lalu Yesus memandang dan berkata inna illahi wa inna ilaihi. Bu, Pak, apa yang terjadi? Sama-sama bilang sama Yesus tolong dulu. Habis itu Yesus tegur nggak? Itu nomor 2. Yang penting tolong dulu. Manusia itu punya otak kok. Manusia bisa dengar suara Tuhan kok. Ketika kita udah nyakitin orang, ketika kita sudah buat yang salah, tiba-tiba kita ditolong, kita otak yang masih normal berpikir. Wah iya benar. Masih ada pertolongan. Anak Tuhan luar biasa. Di situ kita boleh jadi berkat dan nyatakan kemuliaan Tuhan. Mereka tepuk tangan yang meriah. Yang keempat. Mengapa orang udah Kristen, udah pelayanan, masih kepo dan bukan helpful? Karena ingin apa saudara? Menyembunyikan persoalan dirinya dengan segala persoalan orang lain. Karena saya nggak pede sama diri saya. Saya tahu my life full of problem. Hidup saya banyak masalah. Ya, akhirnya cara menutupinya saya pikir dengan ngomongin orang lain. Itu sama seperti yang saya selalu bilang. Doa orang gemuk yang sedang berkata, Tuhan beri saya kesempatan untuk kurus. Kalau saya tidak bisa jadi kurus, buat teman saya semua lebih gemuk dari saya. Jadi bagaimana mengatasi masalah saya? Bukan saya ngatasin masalah saya, tapi saya membuat orang lain semua kelihatan lebih jelek dari saya. Wah, buat saya itu orang gak waras itu saudara. Dan yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Mengapa orang udah pelayanan masih kepo dan bukan helpful?
Karena tidak mengerti panggilan dirinya. Apa panggilan dirinya? Klik. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat namamu masyhur. Dan ini yang terakhir luar biasa. Aku akan membuat engkau menjadi berkat. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama saya dipersiapkan Tuhan untuk menjadi berkat. Kepo tidak pernah membuat kita jadi berkat. Kepo hanya membuat kita menyusahkan orang. Kepo hanya membuat hidup kita menyebalkan buat banyak orang. Dan kepo hanya membuat hidup kita kosong dan sia-sia. Hari ini kita sudah terima perjamuan suci. Doa saya, biarlah kita dimanapun ditempatkan Tuhan, boleh menjadi saluran berkat. Sehingga orang dapat melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Aku punya